Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memposting foto dirinya bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di akun Telegram pribadi miliknya. Setelah proposal perdamaian yang ditawarkan Donald Trump ke Ukraina, Amerika Serikat kini semakin di atas angin. Yang terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memelas ke Donald Trump meminta tambahan pasokan bantuan militer. Volodymyr Zelensky dan Donald Trump menggelar pembicaraan di sela-sela kunjungan ke Vatikan 26 April lalu dalam rangka menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Mereka mengadakan pertemuan empat mata di dalam Basilika Santo Petrus untuk membahas upaya perdamaian di Ukraina. Inilah hot topic kali ini. Sebelumnya pada Desember 2024, Trump dan Zelensky juga bertemu di Paris bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan jaminan keamanan yang kuat untuk Ukraina. Donald Trump menyatakan bahwa Ukraina ingin membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Rusia dan mendesak gencatan senjata. Donald Trump mengungkapkan hasil pertemuan di Vatikan. Ia menyebutkan bahwa selama pertemuan mereka di Vatikan, Volodymyr Zelensky bersikap lebih tenang dan tampak lebih terbuka untuk membuat kesepakatan dengan Moskow. Pertemuan ini berbanding terbalik dibandingkan selama pertemuan memalukan mereka di ruang oval tempo hari. Berbicara kepada wartawan, Donald Trump mengatakan nada pembicaraan terakhirnya dengan Zelensky sangat berbeda dari perselisihan kecil mereka pada bulan Februari lalu yang menyebabkan delegasi Ukraina diusir dari Gedung Putih. Saya melihatnya lebih tenang. Saya pikir dia memahami gambarannya dan saya pikir dia ingin membuat kesepakatan. Saya tidak tahu apakah sebelumnya dia ingin membuat kesepakatan, kata Donald Trump. Trump juga mengatakan kepada majalah Time bahwa Crimea akan tetap bersama Rusia di bawah perjanjian damai apapun. Ia menyebut jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memahami kenyataan tersebut, meskipun ada pernyataan publik yang menyatakan sebaliknya. Dengan yakinnya, Trump mengatakan jika Ukraina siap menyerahkan Crimea ke Rusia. Sebelumnya, Zelensky telah berulang kali dan secara terbuka menegaskan bahwa Kiev tidak akan pernah secara resmi mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Sebuah posisi yang sebelumnya dikritik Trump sebagai bentuk yang sangat merugikan negosiasi perdamaian. Meskipun menggambarkan Zelensky sebagai seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang baik untuk negara, Trump mengungkapkan bahwa pemimpin Ukraina itu kembali meminta Washington untuk memberikan lebih banyak dukungan militer. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia membutuhkan lebih banyak senjata, tetapi ia telah mengatakan hal itu selama 3 tahun terakhir, kata Trump. Presiden Amerika Serikat itu juga mencatat bahwa Kiev berada dalam situasi yang sangat sulit melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Itu membantu mereka ketika kami memberi senjata atau uang tunai senilai 350 miliar dolar. Ia membutuhkan lebih banyak senjata dan kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Rusia, sebut Trump. Kendati demikian, Donald Trump kecewa dengan Rusia yang tetap melanjutkan serangan ke Ukraina, menyusul jeda singkat dalam pertempuran selama gencatan senjata Paskah yang diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin akhir pekan lalu. Militer Rusia melancarkan sejumlah serangan jarak jauh terhadap target militer Ukraina selama seminggu terakhir. Moskow menegaskan bahwa mereka hanya menargetkan instalasi dan fasilitas militer yang digunakan oleh pasukan Kiev dan menolak tuduhan bahwa mereka sengaja menyerang lokasi sipil. Moskow juga telah menegaskan kembali kesiapannya untuk berdiskusi dengan Kiev tanpa persyaratan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengkonfirmasi bahwa isu tersebut diangkat dalam pertemuan antara Presiden Putin dan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, pada hari Jumat. Pejabat Rusia secara konsisten menekankan bahwa penyelesaian jangka panjang yang layak harus mencerminkan realitas teritorial di lapangan dan mengatasi akar penyebab konflik. Menurut berbagai laporan, usulan Washington berupaya membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini dan mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa Moskow tidak bermaksud membahas rincian rahasia pembicaraan dengan Amerika Serikat hingga prosesnya selesai. Rusia akan diuntungkan dengan situasi ini. Moskow akan meloloskan kepentingannya atas Crimea. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan hal itu dalam wawancara dengan CBS. Saya telah berulang kali menekankan terkait Ukraina. Selain hubungan strategis dengan Amerika Serikat, saya telah menekankan kesiapan kami untuk mencari keseimbangan kepentingan, tegasnya. Lavrov menegaskan bahwa Rusia terus melanjutkan kontak dengan Washington terkait Ukraina dan menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi dengan proposal perdamaian yang disodorkannya. Ada beberapa tanda bahwa kita bergerak ke arah yang lebih benar, kata Lavrov, yang menekankan bahwa Rusia menuntut jaminan bahwa gencatan senjata tidak akan digunakan lagi untuk memperkuat militer Ukraina dan pasokan senjata
senjata ke Ukraina harus dihentikan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pembicaraan panjang dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff di Kremlin. Penasihat Presiden Yuri Usakov menggambarkan pertemuan tersebut sebagai konstruktif dan sangat bermanfaat, seraya menambahkan bahwa situasi tersebut menyentuh gagasan untuk melanjutkan negosiasi langsung antara Moskow dan Kiev. Trump mengomentari status negosiasi, mengatakan Ukraina dan Rusia harus bertemu sekarang pada tingkat yang sangat tinggi untuk menyelesaikannya. Sejauh ini Rusia mengklaim bahwa sebagian besar poin utama perdamaian telah disetujui. Dalam wawancara tersebut, Lavrov menegaskan kembali posisi Rusia terkait Crimea dengan menyatakan Rusia tidak berunding atas wilayahnya sendiri. Ia memuji Presiden Trump karena mengakui status semenanjung tersebut. Crimea akan tetap bersama Rusia dalam kesepakatan damai apapun, kata Trump kepada majalah Time dalam sebuah artikel. Crimea telah bersama Rusia untuk waktu yang lama, tegas Donald Trump. Sementara itu, pejabat Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa Moskow terbuka terhadap solusi yang dinegosiasikan, tetapi telah menekankan bahwa kesepakatan apapun harus mencerminkan realita teritorial di lapangan dan mengatasi akar penyebab konflik. Zelensky menegaskan bahwa Kiev tidak akan pernah secara resmi mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Donald Trump dengan tegas menyebut pernyataan itu sebagai pernyataan yang sangat merugikan negosiasi perdamaian dengan Rusia karena Crimea telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Trump juga menghadapi tekanan domestik terkait kebijakan luar negerinya. Beberapa pejabat Eropa dan Ukraina khawatir bahwa Trump mungkin akan menarik diri dari negosiasi perdamaian jika tidak ada kemajuan yang signifikan. Sikap ini berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan itu. Sementara itu, Rusia baru-baru ini mengumumkan gencatan senjata 3 hari pada 8 hingga 10 Mei mendatang untuk memperingati 80 tahun kemenangan atas Nazi Jerman. Namun, Ukraina meragukan niat Rusia dan menilai gencatan senjata itu sebagai langkah strategi semata. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya diplomatik yang dilakukan oleh Donald Trump dan Volodymyr Zelensky, tantangan besar tetap ada dalam upaya mencapai perdamaian yang langgeng di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.